fasilitasi hak pilih pada pemilu Filipina 2022. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi nih dengan saya Amalia Salabi pada video ketiga liputan khusus Election House edisi serba-serbi pemilu Filipina 2022. Kita sudah membahas 7 informasi dasar pemilu Filipina dan tahapan pemungutan suara. Nah, di video ini kita akan mengulas fasilitasi hak pilih di pemilu Filipina 2022. Yuk langsung saja, tanpa berlama-lama, kita simak pembahasan berikut. Comelec atau KPU Filipina menyediakan 3 pelayanan hak pilih kepada para pemilih. Pertama adalah Local Absentee Voting atau disingkat dengan LAV, yaitu pemilu pendahuluan yang diperuntukkan bagi personil polisi, militer, pegawai pemerintahan, dan pekerja media yang akan bertugas pada hari pemilihan. Jadi, karena peruntukannya ini spesifik, tidak semua pemilih yang akan berada di luar dapilnya pada hari pemungutan suara bisa memilih di LAV ini. Contohnya, seorang pemilih ibu rumah tangga terdaftar sebagai pemilih di kota Daraga. Sementara, dia akan ada di Kabupaten Tiwi pada hari pemungutan suara. Nah, karena bukan bagian dari 4 profesi yang bisa memilih di LAV, maka ibu rumah tangga ini tidak bisa memberikan suaranya di Local Absentee Voting. Bagaimanapun caranya, dia tetap harus datang ke TPS di mana dia terdaftar untuk bisa memilih pada hari pemungutan suara. Tidak ada layanan hak pilih bagi pemilih di luar 4 profesi tersebut yang pada hari pemungutan suara akan bertugas di kota yang berbeda. Total ada 84.357 dari 93.000 pemilih yang diizinkan untuk memberikan suara pada LAV. Pemilih LAV hanya dapat memilih presiden, wakil presiden, 12 senator, dan juga party list. Pemilihan dilakukan secara manual dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Yang kedua adalah fasilitasi hak pilih untuk pemilih disabilitas, ibu hamil besar, dan warga senior. Di atas kertas, Comelec menghendaki agar setiap polling center memiliki Emergency Accessible Polling Place atau EAPP, yaitu tempat pemungutan suara khusus bagi pemilih disabilitas, ibu hamil besar, dan warga senior. Tetapi faktanya, tidak semua polling center punya EAPP. Saya punya 4 gambar nih yang menunjukkan situasi pemungutan suara pada pemilih berkebutuhan khusus. Foto di sebelah kiri bawah adalah foto ruang EAPP yang disediakan di salah satu TPS. Sayangnya, jaraknya itu cukup jauh dari pintu masuk, sehingga pemilih dengan kursi roda cukup sulit menjangkau EAPP yang ada di hampir bagian belakang polling center. Lalu, pada foto kanan bawah, terlihat pemilih disabilitas dengan kursi roda yang harus diangkut ke lantai atas untuk memberikan suaranya, karena memang tidak ada EAPP di polling center tersebut. Jadi, betapa tidak aksesnya TPS di beberapa wilayah di Filipina. Kemudian, di foto kanan atas, kita melihat ada anggota keluarga dari pemilih disabilitas yang mewakili untuk memberikan suara. Pemungutan suara dilakukan di luar TPS, bisa dilihat oleh pemilih yang sedang menunggu giliran. Lalu foto kiri atas memperlihatkan IPP dan EAPP yang disediakan di ruang yang terbuka. Lokasinya itu teman-teman sangat dekat dengan waiting room, jadi tidak ada lingkungan yang menjaga kerahasiaan suara pemilih berkebutuhan khusus. Terakhir, ada fasilitasi pemungutan suara di penjara. Faktanya, tidak semua tahanan bisa memilih ya teman-teman, karena hanya tahanan yang dipenjara sejak hari Senin kedua bulan Februari tahun 2022 yang bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Di luar tanggal itu, tahanan tidak bisa didaftarkan. Di TPS penjara tidak ada VCM. Surat suara pemilih nantinya akan disegel di dalam amplop lalu dikirim ke precinct masing-masing untuk dihitung menggunakan VCM. Nah, pemilih di penjara itu bisa memilih baik untuk pemilu nasional maupun untuk pemilu lokal. Nah, soal hak pilih ini teman-teman, ada aturan di Filipina kalau pemilih sudah 2 kali tidak memilih di 2 pemilu terakhir,
namanya akan dideaktivasi dari daftar pemilih sekalipun dia mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Jadi, pemilih ini nantinya tidak akan bisa memilih karena namanya tidak akan dimasukkan di dalam daftar pemilih. Dia baru bisa mengaktifasi ulang sebagai pemilih setelah pemilihannya usai. Nah, aturan ini tentunya akan menghilangkan hak pilih, bukan? Gimana pendapat teman-teman? Belum lagi, di Filipina itu cuma ada satu daftar pemilih. Tidak ada tuh daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus seperti pemilu di Indonesia yang mencerminkan keinginan KPU untuk semaksimal mungkin melayani hak pilih warga Indonesia. Jadi setelah 30 Oktober 2021, tidak ada lagi warga negara Filipina yang bisa mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Mendaftarkan diri pun hanya bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Comelec atau di fasilitas-fasilitas pendaftaran pemilih. Undang-undang pemilu yang ada tidak memungkinkan adanya registrasi pemilih secara online. Jadi, teman-teman, kalau dibandingkan dengan Indonesia, rasanya KPU itu lebih berupaya maksimal untuk memfasilitasi pemilih. Pertama, pemilih bahkan masih difasilitasi untuk memilih kalau belum terdaftar di hari pemungutan suara. Mereka bisa tuh mendaftarkan namanya di daftar pemilih khusus. Terus yang kedua, pemilih yang akan pindah memilih tanpa pandang profesi bisa mengajukan diri untuk pindah memilih. Lalu yang ketiga, pemilih di rumah sakit difasilitasi dengan dijemput suaranya ke rumah sakit. Nah, di Filipina nggak ada layanan seperti ini. Orang yang sakit di rumah sakit semuanya kehilangan hak pilihnya. Jadi, ada banyak hal di pemilu Filipina yang memungkinkan dan juga menyebabkan hilangnya hak suara pemilih. Bahkan, antrian yang sangat mengular di TPS bisa juga berpotensi menghilangkan hak pilih pemilih karena jelas butuh kesabaran luar biasa untuk berdiri menunggu selama lebih dari 4 jam. Bahkan, ada juga yang menunggu sampai 13 jam untuk bisa memilih. Pekerja toko, tenaga medis, pekerja lainnya yang tidak bisa menghabiskan waktu berjam-jam di TPS tentunya akan meninggalkan antrian karena mereka harus kembali bekerja. Belum lagi catatan terhadap VCM yang bisa salah membaca surat suara juga menolak surat suara. Kesalahan pada VCM ini ditambah ketidaktahuan pemilih mengenai cara memilih yang benar berkontribusi pada hilangnya suara pemilih. Jadi, teman-teman, VCM yang diterapkan di pemilu Filipina itu bukan tanpa masalah ya. Catatan-catatan hilangnya hak pilih tidak bisa dipandang sebelah mata. Begitu juga dengan kerahasiaan suara yang betul-betul tercederai. Asas rahasia, perlindungan terhadap hak pilih adalah hal fundamental di dalam pemilu. Setiap teknologi yang diterapkan harus bisa memenuhi dan menjamin dua hal ini, bukan malah membuat asas pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang awalnya sudah terpenuhi menjadi tidak terpenuhi. Wah, banyak tugas ya buat Comelec. Semoga di pemilu mendatang, Comelec bisa melindungi hak pilih lebih maksimal, memberikan pelayanan hak pilih yang lebih baik dan luas, juga menjamin kerahasiaan surat suara. Plus, mendorong agar teknologi e-counting yang diterapkan semakin baik, sehingga tidak ada lagi suara pemilih yang terbuang percuma karena teknologinya salah membaca atau tidak bisa membaca pilihan pemilih dengan baik. Comelec juga punya PR untuk meningkatkan literasi pemilu kepada semua masyarakat, supaya tidak ada yang kesulitan mengakses informasi pemilu dan jadi kehilangan hak pilihnya. Sekian bahasan mengenai fasilitasi hak pilih di pemilu Filipina 2022. Semoga semakin menambah pengetahuan kita semua. Ditunggu ya komentar kalian terkait bahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Rumah Pemilu agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya.